Minasang, ohayo gozaimasu. Biarpun malam, tetap ngucapnya ohayo gozaimasu. Biar apa? Biar tetap semangat. Jadi, sebelumnya, sumimasen, omatase shimashita, telah membuat Anda menunggu. Begini, di video awal ini akan saya jelaskan mengenai step atau langkah-langkah belajar yang benar. Artinya yang benar itu kita mengetahui secara holistik tentang apa yang kita kerjakan. Nah, dalam hal belajar bahasa Jepang itu ada step-stepnya yang mesti teman-teman pahami. Sebagai contoh nih ya, kalau kita mau mengendalikan mobil misal, ada stepnya. Mulai dari nyalain mesin, mengenali ini dulu, atau sebelum itu kita set dulu tempat duduknya biar enak gitu kan. Biar kita ngejegasnya tuh nggak kejauhan gitu kan. Nah, sekarang dalam hal belajar bahasa itu ada 6 step. Saya bagi 2. 3 step itu hubungannya dengan mindset, dan 3 step berikutnya itu adalah start untuk teknisnya. How to start. Bagaimana memulai belajarnya. Nah, 3 hal mindset, 3 hal start untuk memulainya. Nah, hal yang paling penting yang pertama itu apa sih? Yang paling penting. Nah, yang paling penting adalah kita belajar bahasa, dalam hal ini bahasa Jepang. Kita mesti ngerti dulu apakah bahasa itu. Jadi bahasa itu apa sih? Gitu kan. Ini penting untuk memperbaiki mindset kita. Jadi bahasa adalah alat komunikasi. Berarti kalau kita komunikasi dengan orang, misal saya komunikasi dengan bos, dengan atasan, dengan teman, nah itu kita mengutarakan apa yang ada di kepala kita, mengutarakan argumen kita, ide kita, masukan kita, dan lain-lain. Nah, itu pahami dulu bahasa itu untuk seperti itu. Yang mempengaruhi lancar dan tidaknya apa? Attitude. Attitude ini adalah sikap. Jadi, kalau kita belajar bahasa yang kasar, itu akan membentuk sikap kita yang ya agak kasar dikit gitu. Nah, attitude ini penting sekali untuk untuk kita dalam berkomunikasi. Jadi, setelah kita mengetahui apakah bahasa itu dan faktor yang paling penting kita perhatikan adalah attitude. Jadi kita ngerti bahasa itu apa, yaitu alat komunikasi itu tadi gitu kan. Nah, hal terpenting dalam komunikasi itu apa? Attitude. Ini diingat-ingat, attitude atau sikap. Kemudian yang kedua, apa kira-kira? Yaitu tujuan. Ngapain belajar bahasa Jepang? Apa alasannya? Dalam bahasa Jepang kita sebut mokuteki. Mokuteki. Kita belajar tuh mau ngapain? Apakah mau pergi ke Jepang? Nah, pergi ke Jepang mau ngapain? Apakah mau kuliah atau kerja? Nah, ini penting sekali. Jadi, selalu pahami tujuan kita melakukan sesuatu itu apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu gak ngerti alasannya apa. Atau refleks. Gak mungkin ya refleks ya. Nah, jadi seperti itu. Mokuteki. Pertama, kita ngerti dulu bahasa itu apa. Kedua, tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar atau mokutekinya apa. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kemudian
poin ketiga adalah dengan siapa kita akan belajar. Ini penting juga. Berarti apa? Guru atau sensei. Sensei. Nah, ketika saya mengajar bahasa Jepang, itu kadang ingat dulu apa yang sering sensei saya bilang gitu kan. Jadi guru itu banyak yang pintar, tapi belum tentu bisa membuat orang lain pintar. Tapi banyak guru yang sedang-sedang saja, tapi bisa membuat muridnya pintar dan lebih pintar lagi daripada gurunya. Nah, itu guru yang bagus. Kalau guru saya dulu bilang seperti itu. Nah, kalau misalnya belajar otodidak nggak apa-apa, nggak masalah belajar otodidak, sah-sah aja, asalkan sesuai dengan tujuannya. Ya kalau cuma untuk main-main ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau memang tujuannya untuk benar-benar belajar, ya udah cari guru yang benar. Karena apa? Ketika kita belajar, antara ada guru dan tidak ada itu, dengan ada guru itu kecepatannya tuh 6 kali lipatnya daripada kita otodidak. Ini pengalaman, mungkin beda orang, beda pengalamannya, tapi kira-kira 6 kali lipatnya. Ketika kita bingung tanya guru kasih tahu, ketika otodidak kita nyari belum ketemu, nah ini kira-kira tuh waktunya 6 kali lipatnya. Nah, ini 3 ini hubungannya dengan mindset ya. Kita membentuk mindset. Yang keempat, ini mulai ke teknis. Apa sih yang mesti kita pelajari dulu? Apakah kita mesti langsung hafalan kata-kata, grammar? Yang keempat adalah mempelajari namanya aisatsu atau salam. Aisatsu atau salam. Dan hatsuongnya, jangan sampai dalam kita mengucapkan salam itu keliru. Hatsuongnya atau pelafalan. Hatsuong atau pelafalan. Hatsuong atau pelafalan. Kemudian yang kelima, nah ini penting ya, aisatsu ya, penting banget. Kita belum belajar macam-macam, aisatsu dulu. Kenapa? Karena aisatsu itu adalah pembuka komunikasi. Fungsinya membuka komunikasi. Aisatsu kita bagi. Jadi orang yang misal kita itu ujuk-ujuk itu apa ya bahasa ini? Ketemu orang Jepang, belum bisa kita aisatsu aja, mereka udah seneng. Habis itu pakai bahasa Inggris, no problem, asal mereka bisa kan gitu. Nah, jadi aisatsu dan hatsuongnya benar. Ohayo gozaimasu, konbanwa, konnichiwa, dan seterusnya. Nah, terus yang kelima setelah kita belajar aisatsu apa nih? Kita step berikutnya belajar moji. Moji ya. Moji. Apa itu moji? Itu huruf. Ada hiragana, katakana, kanji, romaji. Kenapa harus belajar moji dulu? Kenapa mutlak mempelajari huruf-huruf? Karena ini adalah dasar dari kita belajar, yaitu membaca dan menulis. Iqra, bacalah. Nah, gitu kan. Jadi ini dasar. Baru yang keenam, kita setelah ini teknis ya. 3 tadi mindset. Terus berikutnya 3-nya teknis, aisatsu, moji, baru masuk ke jiko shokai. Apa itu? Memperkenalkan diri. Karena siapa yang tak kenal maka tak sayang, kan gitu kan? Nah, jiko shokai. Jiko kalau nggak salah gini. Jiko shokai, memperkenalkan diri. Hajimemashite. Watashi wa Andore desu. Indonesia kara mairimashita. Dan seterusnya. Nanti kita belajar. Nah, ini penting banget. 6 poin ini adalah step untuk belajar bahasa Jepang yang benar.
Ingat ya, tahu dulu apa itu bahasa, kemudian tujuannya apa belajar bahasa Jepang, terus guru yang seperti apa yang harus kita cari. Tadi udah saya jelasin, banyak guru pinter tapi belum tentu bisa meminterkan muridnya. Kemudian yang keempat, esatsu, pengucapannya harus benar. Nah, terus baca, tulis atau moji, kita harus tahu huruf apa sih yang dipakai dalam bahasa Jepang. Berikutnya kita jiko shokai. Nah, setelah ini udah terserah. Nanti sesuai ini aja, sesuai kurikulum bahasa Jepang. Atau misal urutannya JAPT, atau pakai buku yang apa, nah itu terserah. Biasanya sih habis ini perkenalan, terus nanti menunjukkan lokasi, korewa, sorewa, arewa, terus menunjukkan tempat kosoado ya, kosoado kan. Nah, itu nanti setelah ini. Jadi 6 ini pahami dulu. Bahasa itu apa, atau pengertian bahasa itu boleh dengan attitude, mokuteki atau tujuan, sensei-nya atau guru, terus keempat aisatsu, salam, kelima moji atau huruf, berikutnya jiko shokai, perkenalan. Nah, senjata ini, senjata serius. Semoga bermanfaat.